Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, tidak ada sedikit pun yang tercela dari pribadinya sehingga setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapannya menjadi sunnah sebagai contoh dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu ayat Al-Quran yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dari surah Al-Ahzab ayat 21. Salah satu di antara keistimewaan beliau yaitu kecintaan terhadap umatnya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja menahan doa mustajabnya untuk memintakannya kelak di akhirat sebagai syafaat umatnya. Sampai-sampai menjelang wafat beliau pun yang ada di dalam pikirannya hanyalah umatnya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu bagi orang-orang yang lengah hanyalah permainan, yakni suatu kegiatan tanpa tujuan yang benar dan senda gurau yang membawa pada kelalaian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani ma'bulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Yang artinya, dua kenikmatan banyak manusia melalaikannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata dengan seseorang pemuda untuk menyampaikan nasihat penting selagi masih hidup di dunia ini. Nasihat yang penting itu untuk diingat dan menjadi motivasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktamim khamsan qabla khams, syababaka qabla haramika wa sihataka qabla saqamika wa ginaka qabla pakarika wa faragaka qabla syi'lika wa khayanaka qabla mautika." Yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara, yaitu: pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Penjelasan hadis di atas bahwa terdapat 5 nasihat yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu: yang pertama, jagalah mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah masa-masa di mana usia paling produktif bagi setiap orang, apalagi dengan fisiknya yang segar bugar tentu semakin produktif. Oleh karena itu, selagi masa muda haruslah dimanfaatkan dengan memperbanyak melakukan kebaikan dan beramal soleh. Karena jika sudah tua, meskipun semangat kita kuat, namun ada keterbatasan kemampuan tubuh yang mulai melemah sehingga menjadi kendala dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, selagi masih muda, maksimalkanlah aktivitas-aktivitas yang positif dengan belajar yang sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita, serta perbanyak kebaikan dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu.
Nikmat sehat adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jagalah kesehatan dengan baik. Karena jika kita sakit akan menjadi penghalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu perbanyaklah makanan-makanan yang bergizi dan cukupkanlah olahraga agar terjaga kesehatan kita. Yang ketiga yaitu waktu luang sebelum datang waktu sempitmu. Waktu luang sangatlah berharga ketika kita disibukkan dengan hal pekerjaan. Tentu kita akan mengenyampingkan segala urusan kita seperti keluarga, teman, dan hal-hal lainnya. Bahkan terkadang terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga tidak ada waktu sama sekali untuk sekadar menunaikan kewajiban beribadah. Maka selagi kita punya waktu luang, maksimalkanlah semaksimal mungkin dan manfaatkanlah waktu luang untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Kemudian jika ada waktu luang, sempatkanlah pula silaturahmi dengan keluarga maupun teman. Dengan begitu, waktu luang kita lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang keempat yaitu jagalah kayamu sebelum datang kefakiranmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat lebih berupa harta yang melimpah, maka ingatlah di situ pada hakikatnya ada harta orang lain. Oleh karena itu, berbagilah kepada sesama terutama yang membutuhkan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rezeki setiap orang itu berbeda-beda dan bersyukurlah bagi siapa saja yang di saat ini masih memiliki penghasilan yang cukup. Selagi rezeki lapang, maka sempatkanlah untuk bersedekah sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali rezeki yang dititipkan kepada kita sebagai bekal kita kelak di akhirat. Dan yang kelima yaitu hidupmu sebelum datang kematianmu. Kematian adalah suatu kepastian dan salah satu takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditebak dan disangka-sangka. Bisa jadi orang meninggal karena sakit, bisa jadi orang meninggal tiba-tiba tanpa adanya penyakit, bisa jadi orang meninggal karena sudah usia renta, dan bisa jadi orang meninggal pada usia yang muda belia. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, maka perbanyaklah amalan-amalan kebaikan dan hal yang baik. Jika kita bertafakur tentang kematian, maka kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Karena orang yang bertafakur tentang kematian, mereka akan menganggap bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin dalam mengumpulkan amal soleh untuk bekal di akhirat nanti. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 nasihat yang perlu kita jadikan pegangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit agar segera diberikan kesembuhan serta diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya sehat kembali dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita menutup majelis taklim ini, marilah kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.